Assalamualaikum Bu Asmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat luar biasa Bu. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra observasi ya Bu ya. Jadi nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Adapun tujuan supervisi kelas ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan observasi Bu. Sebagai persiapan awal sebelum Ibu Asmawati melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, agar lebih siap, percaya diri gitu Bu ya, dan mantap seperti itu Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik ya. Iya, sesuai Bu ya. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan terkait tujuan ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Oke, di sini saya mengambil tujuan pembelajaran tentang peserta didik mampu memberi dan meminta pendapat tentang fotografi. Ya, satu tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Oke, di sini saya ada dua. Yang pertama itu keterampilan, yang kedua ada pengetahuan. Kalau di area keterampilan itu peserta didik mampu membuat kalimat memberi dan meminta pendapat tentang fotografi. Kalau pengetahuan itu hanya peserta didik mampu menentukan kalimat meminta dan memberi pendapat tentang fotografi. Jadi ada dua. Ada dua aspek ya Bu ya. Aspek yang pertama pengetahuan, aspek yang kedua keterampilan sebagai area pengembangan Ibu yang ingin Ibu capai. Oke, baik Bu. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, ya mungkin dari strategi, model, ataupun media, ataupun metode pembelajarannya seperti itu. Oke, sesuai dengan modul yang sudah saya buat, itu saya menggunakan strategi pembelajaran. Saya menggunakan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini kalau model pembelajarannya saya menggunakan model problem based learning. Kalau metode kayaknya seperti guru-guru yang lain, metode saya itu ada diskusi, ada tanya jawab, dan juga ada penugasan di KR. Jadi Ibu strateginya pembelajaran diferensiasi, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya Ibu gunakan PBL, problem based learning, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, bagaimana media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan ya di dalam kelas nanti? Oke, untuk media sesuai dengan kita, sekolah kita sudah canggih. Jadi kita menggunakan media, ada laptop, ada infocus, ada speaker aktif nanti dipakai di dalam kelas. Nanti juga ada LKPD, dan juga nanti saya akan memberikan link. Jadi siswa tinggal klik linknya nanti akan muncul semua. Saya yakin mungkin siswa bersemangat Bu ya melihat media yang Ibu tampilkan nantinya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Menarik gitu. Iya, menarik. Oke. Kira-kira kapan nih Bu akan melakukan pembelajaran tersebut? Sesuai dengan janji kita minggu kemarin ya Pak ya. Jadi hari ini Pak. Hari ini jam ke-10 ya? Ya, betul. Jam ke-10 di kelas 11 di KP. Hari ini nanti saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 11 di KP ya Bu ya, untuk melakukan kegiatan observasi. Ibu nanti sebelum Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas,
Berikutnya kita adakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Oke, nah untuk materi yang ingin Ibu sampaikan kira-kira tentang apa? Asking and giving opinion terkait fotografi. Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini, jadi saya bisa membayangkan Pak, nanti saya ngajarnya seperti apa untuk medianya seperti ini, biar lebih menarik, biar anak-anak tuh tertarik. Jadi kita menggunakan media beragam, gitu Pak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan ini bisa membuat siswa semangat Ibu ya dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Asmawati sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kesempatan presentasi ini. Sampai ketemu siang nanti ya Bu ya. Pada jam 10 di kelas 11 DKP. Mudah-mudahan lancar dan tertib Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Before we start study, please take a pray. Like pray, please. Take a pray. Attention please, before we study, let's pray together. Okay? Who is absent today? Can we say our last material? Siapa yang masih ingat materi kali ini? Belajar apa kita? Apa? Past time ya? Past and so today we start new lecture. Hari ini kita belajar tentang Bisa ditanya. look at the Dia membuat okay. Look at the picture. Can you see the picture? No. How about you? Can you see the picture? Yes. Okay, next. Question. I have 5 questions for you. Mempunyai 5 pertanyaan. Ya. Okay. What you see from the picture? Who can answer? Raise your hand. Apa yang jadi gambar? Apa? Okay, you. Come here, please. Next. Next. Apa lagi? You say it. Come here. Maju. Diri sini ya. Come on. Rika, Sherin, sini. Okay, next question.
is good. Feedback is good. Come here, please. Next. Nah, jadi Mem akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ini Mem sebut dengan kelompok A, A1, A1, oke, A2, B1, connect, U, B2. Biar B2 ke sana. Oke, U, here, please. Nah, jadi dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan siswa-siswi yang bisa menjawab tadi ya. Yang bisa menjawab E1, hanya menjawab satu E2. Yang tidak menjawab itu B1 and B2. You? Udah tadi ya? You sini. Fitri, kamu yang tulis. Sudah membagi beberapa kelompok ya? Oke. A1 can answer my question. A2 can answer my question. B1 no one can answer my question. And B2 no one can answer my question. Look at the video. Look at the video. What is very bad because we can be more simple. Next. Oke, nah ya. Jadi, I have give you a film. Jadi, yang telah memberikan film, kira-kira video tadi tentang apa? Dapat kan? Sudah kan? Sudah dapat? Oke. Biar kalian semangat, I have a game for you. Ya? Do you see?
KPD for you. And next, you material and material like this. Okay, Rika, come here please. Satu lagi nih. Mita, come here please. Ajarkan grup B1 and B2. Mereka kan belum paham tentang asking and repeat opinion. Oke, untuk materi silakan kalian klik link yang sudah kami kasih. Klik link yang sudah kasih ya. Oke, gunakan handphonenya boleh. Boleh pakai handphone. Klik linknya. Untuk grup B1, E2, SE1 kerjakan soalnya ya. Kerjakan soalnya ya. Oke. Asking and repeat opinion. Vocabulary, ya. Subject, to be, ini. Coba kamu lakukan jelaskan. Sudah? Ini kan asking for opinion. Ini giving opinion. Asking ini memberi pertanyaan, pendapat, menanyakan. Kalau ini memberi pendapat. Nah, kalau vocabulary ini kata. Ini rumus present time. Subject to be is and are atau adjective, noun, adverb Atau pronoun. Paham? Yes. Oke, kalau paham, kerjakan LKPD ya. Asking for opinion, misal kalian menanyakan pendapat atau menanyakan sesuatu kepada seseorang. Ada 6. What do you think about? Bisa apa yang kamu pikirkan tentang ini? What do you think about this? Bisa. Terus I think this book very thick, sangat tebal, buku ini sangat tebal. Kemudian yang kedua, what's your opinion about? Sama ya, sama yang ke satu. Kemudian jawab, as far as current, I'm of the point of view. Ya, saya melihat begitu. Kemudian nomor 3, sama kalian ini artinya sama, meminta pendapat kepada seseorang. Bagaimana? Sudah paham? Sudah jelas ya? Terus teman-temannya? Oke, kalau sudah selesai, kita kalian kerjakan LKPD-nya ya. Kalian, saya kasih waktu 20 menit, ya, 20 menit harus baju ke depan. 20 menit ya. Jangan lupa doang. Kan jam tadi tuh. Jawab di sini. Saya promosi kok dari dia. Bagaimana nomor lain? Ada masalah? Do you have problem? No. Problem? Do now. Oke, 5 minutes more. 5 menit lagi. 5 minutes more. 5 menit lagi ya. Come on. Dah, kita pakai
Is I vocabulary. Please find the vocabulary about photography. Okay. Photography. Come on. One is photographer, takes pictures and pictures. Picture and text picture. Number 2, please make 3 sentences asking and giving opinion. Okay, next. Number 1, do you know what is photographer? Okay, do you know what is photographer? Okay, next. Number 2, what do you think? What do you think my pictures? Okay, what do you think about my pictures? Next. Okay, giving opinion. Give an opinion. I think your pictures is beautiful. Okay, I think your picture is beautiful. It is asking and giving opinion. Okay, any question about this group? Ada pertanyaan atau menambahkan untuk kelompok ini? No. Okay, that's good. Okay, kita waktu this. Thank you. Okay, the next group. Okay, finish ya? Semua? Okay, group 1 have finished. A1 finish, A2 finish, B1 finish, and B2 have finish. Okay ya? Any question about our material? Ada pertanyaan tentang materi kita ini? There is no question. Tidak ada pertanyaan. Asking and giving opinion. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan dan kasih plus 2 nilai. Emang? Rika, come on Rika you. Come on Rika. Stand up and give confidence to our material. In English. In English. Asking and giving. Lah. Menurut pendapat Kak, mana materi kita hari ini? Jelaskan materi kita hari ini. Simpulkan. Simpulkan materi kita hari ini. Oke, mereka bisa menyimpulkan materi kita hari ini? No problem. Okay, come on, kita stand up. I think our material today is very important for everyday life. Okay, I think our material today is very important for everyday life. Okay, jadi kesimpulan kita materi kita hari ini adalah materi tentang asking and giving opinion about photo. Ya, jelas materi kita ya? Oke, sekarang untuk tugas di rumah, ya, for your homework at home, ya, don't forget to make a short dialogue. Buatlah dialog singkat tentang asking and giving opinion. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pimpin doa. Okay. Okay, before we go home, let's pray together. Begin.
Alhamdulillah Bu Asma, barusan tadi Bu Asma sudah melaksanakan kegiatan observasi dengan percaya diri, kemudian dengan semangat, gitu ya. Saya kira itu baik sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu, kita adakan kegiatan pasca observasi. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu akan lebih baik lagi seperti itu. Nah, baik Bu Asma, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Oke, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah saya sangat senang. Cuman saya agak sedikit gugup karena di observasi biasanya kan nggak pernah diobservasi ya, ngajar-ngajar biasa saja kayak air mengalir. Tapi sekarang saya dipantau Pak, jadi agak gugup awal-awalnya saja. Tapi selanjutnya ya seperti air mengalir biasa saja Pak. Oke, jadi seperti itu Bu ya, karena Ibu mungkin jarang disupervisi oleh kepala sekolah. Iya, jadinya agak gugup seperti itu. Iya. Oke, baik Bu. Nah, bisa nggak diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, ya? Kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan pembelajaran di dalam kelas tadi? Oke, keterampilan dan pengetahuan Pak. Jadi siswa tersebut kalau keterampilan dia terampil lah ya, terampil dalam membuat kalimat ASCII dan Wiki Opinion. Kalau yang pengetahuannya mereka tuh mampu menunjukkan ini kalimat ASCII dan Wiki Opinion, seperti itu Pak yang saya kembangkan dalam pembelajaran saya tadi. Jadi untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Kalau untuk langkah-langkahnya, awal-awalnya saya berikan 5 pertanyaan sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Sudah terbentuk kelompok yang saya jawab, saya buat kelompok A1, A2. Untuk kelompok yang tidak bisa menjawab, saya buat kelompok B1, B2. Untuk yang sudah bisa menjawab, berarti sudah paham sama materi, mereka saya kasih LKPD dan saya kasih link materinya, tinggal mereka klik di HP masing-masing, sudah termuncul. Nah, untuk yang B1 mereka belum paham, jadi saya ambil tutor sebaya. Yang B1, B2 saya ambil beberapa siswa untuk mengajarkan siswa yang belum paham tadi. Setelah mereka paham, baru mereka melanjutkan untuk mengajarkan LKPD. Saya kasih waktu sekitar beberapa menit. Selesai, nanti saya panggil mereka ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka tadi, seperti itu Pak. Dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. Oke, luar biasa Bu. Jadi untuk area pengembangan yang Ibu dapat itu tadi ada 2 ya? Iya, pengetahuan dan keterampilan aspeknya. Dan langkah-langkah yang Ibu uraikan tadi itu saya kira sudah luar biasa Bu. Nah, dan ini saya yakin proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi itu pasti mungkin berjalan dengan sesuai rencana pembelajaran yang Ibu buat seperti itu ya. Oke, nah berikutnya Ibu ya, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum kira-kira seperti itu? Hampir berhasil Pak. Hampir berhasil. Hampir berhasil. Tapi kalau dihitung-hitungan antara 1 sampai 100 berhasilnya itu hanya 75% gitu. Jadi bisa dikatakan hampir berhasil ya, dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu desain tadi ya. Oke, luar biasa. Berikutnya Ibu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Iya, makanya kata saya hampir 80% tidak 100% nih Pak. Ya. Karena
sebagian siswa itu ada yang sangat antusias sekali belajar, ada yang hanya diam, just skip silent kelas itu Pak, itu kendalanya. Jadi minat dan bakat siswa itu berbeda kendalanya. Bisa saya simpulkan siswanya kurang aktif juga ya seperti itu. Iya, ada sebagian yang aktif, ada sebagian yang tidak. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Iya. Nah, sekarang saya tanya nih Bu, kira-kira siswa yang tidak aktif itu bagaimana ibu apa bisa apa namanya? Kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu? Hal itu terjadi karena dari diri siswa sendiri Pak, karena siswa kan berasal dari daerah yang berbeda-beda, ada minat dan bakat mereka masing-masing. Mungkin yang aktif di dalam bahasa Inggris, minatnya itu dalam bahasa Inggris. Mungkin yang nggak aktif tadi bukan berarti mereka tidak mampu, tapi mereka mampu tapi dalam bidang lain gitu. Berarti dari motivasi siswanya yang mungkin ya Bu ya? Iya, motivasi yang mungkin kurang Pak ya. Nah, untuk rencana ke depan ini agar siswa ini berjalan lebih baik dari sebelumnya, mereka seperti apa? Mungkin kedepannya saya akan berkolaborasi dengan guru senior, maksudnya guru yang sudah CPP gitu Pak. Jadi kan pengalamannya bisa saya ambil, dan juga bisa berkolaborasi, sharing sama mereka untuk memperbaiki pembelajaran saya sebelumnya. Kemudian kira-kira media apa yang bisa Ibu manfaatkan di depan? Saya ingin menjadikan PPT yang menarik, mungkin kalau yang tadi kurang menarik, mungkin saya akan menggunakan media Canva, juga akan menggunakan video yang lagi hot atau viral lah, yang lagi viral sekarang Pak ya. Jadi mereka tuh tertarik Pak. Oke. Luar biasa Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan nanti itu dapat terrealisasi ya Bu ya, dan memberikan proses pembelajaran bagi siswa Ibu yang lebih baik lagi. Amin, semoga. Saya tunggu Bu cerita baik dari Ibu nantinya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Itu ya Bu ya. Oke, nah kira-kira kapan nih Ibu ingin melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan barusan? Ya, berhubung ini sudah semester akhir Pak, jadi saya akan melaksanakan yaitu di semester genap nanti, awal ajaran baru ya. Nanti di awal ajaran baru ya, semester genap. Semester genap ya Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan yang kita rencanakan ini bisa Ibu realisasikan dengan baik, khususnya ada perubahan pada proses pembelajaran khususnya bagi siswa Ibu di kelas seperti itu. Oke. Akhirnya rangkaian supervisi akademik kita sudah selesai Ibu, dari mulai observasi, kemudian observasi yang sekarang pasca observasi sudah komplit kita selesaikan. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.